Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi di channel Darmanto SEO. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana sih alurnya untuk belajar memulai bisnis online. Ya, jadi banyak orang yang bilang katanya, Mas, saya ingin bisnis online dong, gitu. Gimana sih caranya? Nah, cara memulai bisnis online yang akan saya bagikan adalah cara yang saya lakukan selama ini ya. Jadi saya sudah 7 tahunan ya menekuni usaha online dengan saat ini menjual produk dan juga menjual jasa. Nah, untuk teman-teman semua yang katanya ingin belajar memulai bisnis online, ya ini mungkin ya bagi orang lain cara memulainya tentu beda-beda, tapi menurut saya secara umum untuk memulai bisnis online ada empat hal ya yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama adalah satu ya, menentukan produk atau jasa ya, produk atau jasa yang mau dijual lah. Jadi untuk memulai bisnis online, yang pertama yang perlu ditentukan adalah kamu itu mau menjual apa gitu loh melalui online. Apakah mau menjual produk atau menjual jasa? Ya, jadi untuk memulainya ini yang paling penting, tentukan dulu produk apa yang mau dijual atau jasa apa yang mau dijual ya. Karena kalau sudah nanti dapat ya ide produk yang mau dijual atau jasa apa yang mau dijual, nah nanti selanjutnya nanti kamu tinggal ya, membuat media promosi ya. Media promosi. Ya, poin yang pertama itu menentukan produk atau jasa yang mau dijual. Itu nanti di video selanjutnya saya akan ulas lebih dalam lagi produk-produk apa sih ya yang sekiranya itu bagus itu dijual melalui online. Jadi nanti ini ada di video saya yang selanjutnya ya. Ini jadi poin yang pertama ini tadi menentukan produk. Yang kedua adalah menentukan media promosi. Nah, untuk jualan online, untuk jualan melalui online itu yang kedua itu tadi setelah menentukan produk, yang kedua media promosi. Media promosi apa sih yang mau digunakan? Contoh-contoh media promosi yang bisa digunakan untuk berjualan lewat online yang antara lain ya melalui blog ya. Jadi membuat blog, nanti media promosinya itu tadi blog atau website ya, medianya. Terus selanjutnya media promosinya adalah membuat akun sosmed. Nah, akun sosmed seperti Facebook, ya, Twitter, Instagram, media-media seperti itu juga ini bisa dijadikan untuk sebagai tempat media mempromosikan produk atau jasa yang nanti akan dijual ya. Nanti yang akan dijual ini media promosi lainnya yang tentu sudah sering pernah didengar ya, menjual produknya atau jasanya itu di marketplace. Nah, marketplace juga bisa ya menjadi media promosinya. Jadi itu media-media promosi antara lain yang bisa digunakan ya. Nanti sih pada video selanjutnya juga nanti di poin kedua media promosi yang saya sarankan apa saja juga nanti
bisa nanti saya share lebih dalam. Nah, selanjutnya poin yang ketiga setelah media promosi dibuat adalah melakukan promosi. Melakukan promosi. Saya ambil contoh, misalkan media promosi yang digunakan adalah blog ya. Saya sendiri selama 7 tahunan ini untuk menjual produk dan jasa saya melalui online, media promosi yang saya gunakan adalah yang pertama saya membuat blog dulu. Ya, setelah blog jadi, ya, web saya jadi, nah terus blog dan webnya itu saya promosikan gitu. Jadi ini saya promosi, karena kalau medianya sudah jadi terus dibiarkan saja, contohnya misalkan media promosi yang digunakan blog ya, terus blog sudah dibuat, sudah diisi produk atau jasa, terus dibiarkan saja, maka ini akan sia-sia. Ibarat kata media yang baru kita buat tentu belum banyak orang yang mengenal, belum banyak orang yang tahu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mempromosikan gitu loh. Kalau blog yang sudah kita buat terus dipromosikan secara konsisten, contohnya dari mulai menggunakan promosi yang gratisan ya, yang gratisan dulu. Misalkan blognya nanti di-share ke forum-forum, ke iklan baris, ke sosial media yang sudah dibuat. Misalkan blognya itu nanti di-share ke Facebooknya, ke fanpage, di-share ke Twitter, atau sosial media lainnya gitu ya. Nah, ini lama-kelamaan nanti ini media promosi mulai dikenal. Selain menggunakan media promosi yang gratis, nanti ketika mau benar-benar itu agar bisnis online itu sesuai harapan, agar bisa menjadi sumber penghasilan, nah ini juga nanti jangan mengandalkan yang gratisan, tapi nanti juga kamu yang ingin mendalami online, medianya juga perlu diiklankan menggunakan menggunakan iklan-iklan yang berbayar ya. Contoh iklan yang berbayar itu kalau di Google itu bisa menggunakan namanya Google Ads. Kalau di Facebook bisa menggunakan Facebook Ads dan sejenisnya ya. Jadi ini nanti ketika mulai mempromosikan produknya ya, kalau untuk awal-awal misalkan belum ada modal ya, belum ada penghasilan, tidak apa-apa, gunakan media promonya yang gratisan dulu, tidak apa-apa untuk awal-awal. Tapi nanti ketika kalian ada, kamu semua itu sudah mulai ada hasil, terus tidak ingin terus ya bekerja keras ya, karena kalau kita gratisan terus tentu akan itu bekerja keras terus, karena semua serba manual. Beda dengan ketika menggunakan promosi yang berbayar. Contohnya kalau misalkan dipromosikan menggunakan Google Ads ya, Google Ads itu kan dengan mengeluarkan biaya mulai ya rekomendasi 10.000 sampai 50.000 lah per hari, itu bisa dimulai lah iklan, itu bisa menjangkau banyak pelanggan ya. Untuk iklan di Facebook Ads juga bisa mulai promosi lah dari 10.000 sampai 50.000 lah per hari, juga itu jangkauan yang bisa dicapai itu juga cukup banyak ya. Jadi kalau kita mau serius di bisnis online ya, nantinya juga mindset kita harus dirubah, jangan terus cari yang gratisan atau jangan terus menggunakan apa-apa yang gratisan. Kalau ingin bisnisnya di scale up, biar lebih cepat berkembang, biar lebih cepat maju, nah ini juga promosi juga nanti gunakanlah yang berbayar. Nah selanjutnya poin yang keempat, ketika kamu itu ingin memulai bisnis online, yang keempat adalah nanti konsisten ini ya. Konsisten ini penting sekali, karena apa? Bisnis online itu
banyak yang menganggap bahwa identik dengan bisnis yang rawan penipuan gitu kan. Banyak orang yang katanya itu kalau di belanja online beli produk nggak sesuai seperti yang difoto dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bisa menimbulkan yang namanya kurang kepercayaan. Jadi ketika kita mulai menekuni bisnis online, itu orang-orang yang baru mengenal kita biasanya ya pertama itu akan menelusuri siapa sih penjualnya, siapa sih dia gitu kan. Nah, kalau kita mulai jualan di online, ya kita harus konsisten membangun nama baik, konsisten menjaga kepercayaan, dan bisnis online itu juga butuh proses. Gitu loh. Tidak serta-merta ketika memulai bisnis online tiba-tiba langsung sukses gitu kan. Tiba-tiba langsung laris. Ya mungkin ada gitu kan orang yang dalam waktu singkat memulai bisnis online tiba-tiba langsung laris atau langsung sukses, itu ya mungkin ada gitu kan. Tapi kalau saya sendiri dulu ketika memulai bisnis online, untuk mendapatkan pelanggan pertama saja itu butuh waktu sampai 3 minggu ya. Jadi orang ada yang sudah tanya-tanya gitu ya, gitu nanya alamat atau apa gitu, alamat saya itu lokasinya di dusun gitu kan, orang itu langsung beli ragu gitu kan. Jadi ketika memulai ini bisnis online, misalkan ini blog yang sudah dibuat, sudah mulai promosi, terus nanti kita perlu namanya membangun tadi itu building trust atau kepercayaan dulu ya. Ketika memulai bisnis online, ketika mulai jualan online, membangun kepercayaan ini butuh waktu. Orang-orang mau membeli produk kita, mau menggunakan jasa kita, itu butuh waktu. Apalagi kalau misalkan produk atau jasa kita yang nilainya atau harganya itu jutaan. Nah, itu orang-orang biasanya itu tidak serta-merta begitu kita tawarkan itu langsung percaya, langsung membeli. Nah, misalkan kita jualan di Facebook, juga kita biasanya sekalipun mungkin produk kita udah kita tawarkan harga murah, kita juga perlu nanti namanya membangun interaksi ya, mengenalkan siapa diri kita gitu kan, bagaimana tentang kita, apakah bisa dipercaya apa tidak. Nah, orang-orang yang baru pertama kali ini biasanya untuk awal-awal itu tidak langsung percaya gitu loh, jadi itu butuh waktu. Makanya ketika memulai bisnis online, kita juga jangan cepat menyerah. Jadi kita nggak boleh misalkan baru mulai beberapa saat belum ada hasil tiba-tiba sudah menyerah. Kalau misalkan kamu itu mulai jualan terus mulai ada kendala-kendala, nah, saran saya adalah yang pertama nanti cari guru atau mentor untuk jadi pembimbing ya. Untuk nambah pengetahuan, misalkan butuh namanya belajar apa itu namanya copywriting atau hal-hal yang pokoknya yang terkait dengan bisnis online, itu ya kita kalau ada tentang buku berjualan di online, beli, bisa juga bukunya. Kalau ada seminar-seminar yang terkait dengan cara mengembangkan bisnis online, ikuti saja gitu kan. Jadi jangan ketika kita ingin sukses di bisnis online, kita menjadi orang yang semuanya itu caranya yang serba gratisan gitu kan, tidak mau namanya upgrade ilmu, cepat menyerah, dan belum apa-apa, istilah kata ilmu kita belum banyak yang dikuasai ya, atau belum banyak pengalaman, tapi kita tidak mau belajar, langsung tiba-tiba memutuskan bahwa saya kayaknya tidak gagal, atau saya kayaknya itu tidak cocok di bisnis online, langsung menyerah itu. Nah, itu jangan ya, karena untuk bisnis online itu memang butuh waktu gitu loh. Jadi setiap orang mungkin pengalamannya berbeda-beda, tetapi itu pengalaman saya pribadi dalam membangun bisnis online yang sudah sampai saat ini sudah hampir 7 tahun itu. Ada 4 poin ini yang saya lakukan. Yang awal-awalnya saya itu menentukan produk yang saya jual, membuat media promosinya,
terus melakukan promosi, dan yang keempat konsisten. Dulu awal-awal saya membuat usaha bisnis online, saya awalnya itu menjual herbal, terus menjual jasa itu. Nah, teman-teman yang dulu sempat saya kenal itu juga menjual jasa seperti saya, jasa pembuatan website dan apa itu. Ada yang saat ini juga sudah tutup ya usahanya gitu. Mereka katanya sepi pelanggan dan sebagainya. Itu banyak yang dulu saya kenal sama-sama membuka usaha atau membuka jasa melalui bisnis online, itu ada yang sekarang sudah tutup, ada yang sudah ganti dagangannya atau produknya atau jasanya gitu kan. Nah itu jadi banyak dari mereka yang ketika memulai bisnis online itu mereka itu tidak konsisten, sehingga yang didapatkan adalah hasil yang tidak maksimal gitu. Banyak orang-orang yang memulai bisnis online yang didapatkan adalah nanti kecewa, apalagi nanti orientasinya hanya untung-untung, bukan bagaimana ketika kita menjual bisnis atau jasa melalui online, bagaimana produk atau jasa itu memang benar-benar bermanfaat buat orang lain. Nah, kita ketika menjual jasa atau produk melalui online adalah pastikan niat kita juga memberi manfaat buat orang lain. Nah, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah masalah kesuksesan itu hanya tinggal menunggu waktu. Nah, itu saja ya teman-teman. Video yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini ya, video edisi kali ini. Nanti video selanjutnya yang itu tentang produk atau jasa ya yang bagus dijual melalui online, itu insya Allah akan saya buatkan videonya pada edisi selanjutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.